Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar psikologi sosial, ekonomi, politik, dan keterpaduan ilmu sosial dalam pemecahan masalah. Kami dari kelompok 4. Siapa saja anggotanya? Yaitu saya sendiri, Vicky Pratiwi Sukadi Putri, dan rekan saya, Nafisatul Laila, beserta Duryatus Solihah. Dari kelas A1, Prodi PGSD, STKIP PGRI Bangkalan. Konsep dasar ilmu sosial atau psikologi sosial. Konsep dasar ilmu sosial ialah studi ilmiah tentang proses mental manusia sebagai makhluk sosial. Objek yang dipelajari oleh psikologi sosial itu meliputi perilaku manusia dalam konteks sosial yang terungkap pada perhatian, minat, kemauan, sikap mental, reaksi emosional, harga diri, kecerdasan, penghayatan, dan kesadaran. Konsep-konsep dasar tersebut antara lain adalah 1. Emosi terhadap objek sosial, 2. Perhatian, 3. Minat, 4. Kemauan, 5. Motivasi, 6. Kecerdasan dalam menanggapi persoalan sosial, 7. Penghayatan, 8. Kesadaran, 9. Harga diri, 10. Sikap mental. Kemauan sebagai konsep dasar psikologi sosial merupakan suatu potensi pendorong dalam diri individu untuk memperoleh dan mencapai suatu yang diinginkan. Motivasi sebagai suatu konsep dasar, selain timbul dari dalam diri individu masing-masing, juga dapat datang dari lingkungan, khususnya lingkungan sosial dan budaya. Motivasi diri itu juga merupakan kekuatan yang mampu mendorong kemauan. Jika kita semua memiliki motivasi diri yang kuat, mempunyai harapan yang kuat juga, berkemauan keras mencapai suatu cita-cita, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi kita semua untuk memotivasi peserta didik dengan berbagai cara agar mereka memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai suatu potensi sesuai dengan cita-citanya. Lalu, materi selanjutnya yaitu konsep dasar ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi ilmiah mengenai bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan materi. Sementara itu, kebutuhan materi manusia cenderung tidak terbatas. Bahkan dari sumber daya tersebut, kemungkinan alternatif penggunaannya tidak hanya terbatas pada kebutuhan pokok manusia. Hal inilah menjadi kajian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu sangat berperan penting dalam masyarakat dan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat pembagian-pembagian dalam ilmu ekonomi. Menurut Alfred W. Stonier dan Douglas J. Hague, membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Ilmu ekonomi deskriptif, merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Misalnya, gambaran kondisi krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. 2. Ilmu ekonomi teori adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Dalam ilmu ekonomi teori dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. 3. Ilmu ekonomi terapan, yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi, ilmu ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Misalnya, ekonomi di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan sebagainya. Kita lanjut ke motif ekonomi, adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Sederhananya seperti ini, misalnya jika ingin membeli satu barang yang sudah diidamkan, pastinya Anda akan bekerja dan mengumpulkan uang. Bekerja itu termasuk ke dalam tindakan ekonomi, sementara membeli barang-barangnya adalah motif ekonominya. Secara umum, ada 2 jenis motif ekonomi, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Contoh motif ekonomi yang dilakukan produsen adalah mencari laba, memperoleh penghargaan, motif sosial atau menolong sesama, motif kekuasaan. Sementara, contoh motif ekonomi yang dilakukan oleh konsumen adalah memperoleh kepuasan yang optimal agar dapat bertahan hidup, agar diterima di lingkungan masyarakat, dan untuk menaikkan status sosial. Lalu, prinsip ekonomi.
adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Prinsip ekonomi memberi kita beberapa manfaat. Yang pertama adalah memaksimalkan keuntungan di mana kita mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dan meminimalkan kerugian dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Prinsip ekonomi berlaku dalam 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi undefined. Berikut ini ciri-ciri prinsip ekonomi yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, yaitu bertindak rasional. Artinya selalu berpikir menggunakan akal sehat tanpa melibatkan emosi dan hawa nafsu sebelum melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi. Lalu bertindak ekonomis, yaitu melakukan suatu kegiatan ekonomi dengan perencanaan yang matang dan melalui perhitungan yang cermat. Bertindak ekonomis menjadikan seseorang mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya serta menghindarkan diri dari kebiasaan boros atau foya-foya. Lalu bertindak hemat, yaitu membeli barang atau jasa hanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Membuat skala prioritas, yaitu memenuhi segala kebutuhan yang ada dengan membuat urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya dari yang tidak mendesak sampai yang paling mendesak. Lalu selalu bertindak menggunakan prinsip cost and benefit, yaitu selalu memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan serta manfaat yang akan diterima dari suatu tindakan atau kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Nah, untuk mengatur kesejahteraan rakyat, khususnya kesejahteraan ekonomi bangsa Indonesia, telah diatur hitam di atas putih dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan tulisan Bapak Koperasi Indonesia, yaitu Dr. Muhammad Hatta pada Hari Koperasi ke-1 tanggal 12 Juli 1951, yaitu koperasi adalah bangun organisasi sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Konsep dasar ilmu-ilmu sosial atau politik. Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan negara, mempelajari negara melakukan tugasnya mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tugas tersebut, mempelajari kekuatan kekuasaan sebagai penyelenggara negara, mempelajari kekuasaan memerintah negara. Dalam konsep ilmu politik, tidak terpisahkan konsep-konsep dasar negara dan pemerintahan. Menurut Brown and Brown, pemerintahan adalah semua aparat dan proses yang melaksanakan penyelenggaraan aktivitas negara. Sedangkan menurut Charles J. Bushnell, pemerintahan adalah organisasi penjelmaan suatu negara. Pemerintahan adalah negara dalam penampilan praktisnya. Pemerintahan sebagai suatu proses merupakan pelaksanaan fungsi negara dalam segala aspeknya. Dari 2 acuan tentang pemerintahan, jelas yang dimaksud dengan pemerintahan itu tidak lain adalah penyelenggaraan, pelaksanaan kerja secara operasional suatu negara. Dengan kata lain, pemerintahan itu adalah aparat pelaksanaan negara. Oleh karena itu, tentu saja menyangkut tugas dan fungsi aparat serta instansi yang menyelenggarakan pekerjaan yang menjadi bahan kewajiban negara. Setelah kita simak apa dan bagaimana ilmu politik serta pemerintahan itu, selanjutnya kita akan mengkaji konsep dasar keduanya. Konsep dasar itu sebagai berikut: 1. Kekuasaan, 2. Negara, 3. Undang-undang, 4. Kabinet, 5. Dewan Perwakilan Rakyat, 6. Pertimbangan Agung, 7. Mahkamah Agung, 8. Kepemimpinan, 9. Demokrasi, 10. Wilayah, 11. Kedaulatan Rakyat, 12. Otoriter, 13. Monarki, 14. Republik, 15. Hal-hal lain yang dapat digali sendiri berdasarkan pengamatan serta pengalaman. Selaku bangsa Indonesia, yakin bahwa Indonesia merupakan suatu negara, bahwa kawasan yang kita tempati sejak lahir dan diwariskan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi adalah suatu negara yang disebut Negara Republik Indonesia, bahwa Nusantara tercinta ini adalah negara yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Memiliki wilayah, 2. Penduduk, 3. Berpemerintahan, 4. Kedaulatan. Keterpaduan ilmu-ilmu sosial dalam pemecahan masalah.
Sebagaimana ilmu-ilmu sosial, objek pembahasan psikologi sosial adalah terpusat kepada kehidupan manusia. Manusia adalah salah satu ciptaan Tuhan yang memiliki kecerdasan, kesadaran, dan kemauan yang tinggi dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kelebihan inilah yang mendorong manusia mampu menguasai alam, menaklukkan makhluk yang lebih kuat, dan menciptakan segala sesuatu yang dapat menyempurnakan dirinya. Melihat keterkaitannya pembelajaran IPS dengan masalah sosial, maka dibutuhkan sebuah pemecahan masalah sosial. Jika kita mengambil berita hoaks sebagai inti masalah, maka materi dapat ditinjau secara terintegrasi dan holistik sebagai berikut. Politik, yaitu meningkatkan literasi masyarakat melalui peran aktif pemerintah. Hukum, yaitu perlunya sosialisasi aturan dan hukum tentang penyebaran berita hoaks. Ekonomi, yaitu jika penyebaran informasi tidak dijaga akan menghambat pembangunan nasional. Sejarah, yaitu kelangsungan berita sejak dahulu hingga. Psikologi, yaitu perubahan sikap untuk tidak kembali terprovokasi berita yang. Cukup sekian materi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa komen di kolom komentar dan tanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.